Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safira Fadli di channel aku Safira Fadlisa dan episode tutorial and tips 2. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara mengkritik public figure di Singapura dengan yang benar menurut adat dan norma yang benar. Jadi gini, kita boleh bebas menilai public figure, akan tetapi kalau kita menilai dengan fokus negatif karena tanpa disengaja pun terbilang ada yang bersifat positif, itu juga sangat mengaruh tidak baik nih. Karena kan gini, aku nggak pernah bermaksud, saya nggak akan nyalahin ayahku ya, karena biasa sih, maaf maklumin aja karena maklum ayahku tuh emang sikapnya cukup keras kalau ada public figure siapapun yang beragama Islam. Tapi kalau Nasrani itu karena suka memberikan bokor negatif gitu. Nah iya sih, itu cukup wajar. Tapi bagi siapapun ini, sekalian yang masih pegawai di luar harus tahu bahwa mengkritik public figure itu memang boleh lakukan dengan bebas, asalkan kita tidak boleh melakukan mengkritik itu dengan kata-kata yang negatif. Kenapa kata-kata negatif itu tidak diperbolehkan? Kan karena tuh kita manusia itu pasti punya norma hidupnya kan sebagai makhluk sosial. Jadi kita kalau mau mengkritik itu kita tidak boleh sambil merasa diri kita tuh lebih rendah dibanding mereka. Nah, bagaimana cara menghadapi kritikan itu? Nah, cara menghadapi kritikan atau membuat kritikan itu tidak akan pernah berasa menyenangkan. Memang gak menyenangkan juga bagi datangnya dari seorang public figure ataupun seorang penggemar idola ya. Selagi pun saya ini masih bergabung dalam komunitas penggemar idola negeri semua pun ya yang seperti itu. Oke, cara pertama adalah mengubah cara pindingan pandang kita ya. Cara berpandang bahwa kita ini adalah untuk menghadapi atau kritikan itu, mengetahui mana umpan balik berasal dari mana, apa niat orang menyampaikan kepada kita semua. Jika misalnya dari seorang manajer ataupun dari seorang pihak, jadi gini, kan di Indonesia itu ada hanya 2 bintang seni negara terbesar di Indonesia. Sebut saja MNC Universe dari MNC Group dan juga SCM Universe dari SCM Group. Nah, dua-duanya ini memiliki peranan yang sama. Nanti saya akan buatkan vlognya nanti mengenai nomadanya nanti di mulai dari 2 besok ya. Ada kemungkinan bahwa mengatakan kita tuh lebih baik dari mereka. Tapi harus dikaitkan itu juga dengan kita anggap sebagai seorang teman-teman biasa. Jadi kalau kita mengatakan tidak berdasar tuh harus tertuju untuk menyakiti diri sendiri. Jadi kalian harus membaca bagian keduanya. Kalau yang keduanya, kritikan untuk membangun, tidak untuk menolong kita atau memberi kritikan pada figur itu. Jadi kalau kritik yang bersifatnya untuk menyenangkan hanya untuk memberikan saran yang terbaik buat mereka yang misalnya public figure ada yang benar berbuat salah seperti melakukan kesalahan seperti bercerai, terus menyebarkan video porno walaupun bukan pelakunya public figure, terus berselingkuh ya. Memang kalau musim perselingkuhan tuh memang sudah semakin merajalela sih kalau mereka bukan beberapa tayangan sinetron zaman sekarang tuh ada yang bilang ada yang berunsur potensi negatif ya, sehingga banyak anak-anak sekolah yang biasanya harus belajar jadi seperti itu. Anak sekolah tuh merasa terganggu dengan kritikan sinetron yang dianggap tidak mendidik, sehingga proses belajar kita jadi berganggu. Makanya kita bisa anak-anak tuh jadi merasa tertekan ya, dan berusaha program pesannya ya, dan caranya akan memahami bagaimana menyampaikan sesuatu yang orang masuk akal meskipun jika berteriak. Jika kita lakukannya, jika orang ini sibuk, kalau misalnya orang berteriak kita membuatnya kita lebih menderita nih, kita lebih menderita kenapa kita ada orang memberikan kritikan public itu negatif dengan cara negatif. Kemudian yang kedua adalah terimalah bahwa kita nggak sempurna. Kita kan manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Jadi kritikan semua public itu memang nggak ada yang sempurna negaranya, baik tempat berbeda. Jadi kritikan kita untuk menilai figur yang ternyata persis kekayaan dengan yang lain, kita harus tahu bahwa kekurangan dari public figure siapapun tuh seperti apa dan kelebihannya seperti apa. Jadi kalau kita lihat bagaimana bisa seperti itu, apakah public figure yang sempurna itu bisa cantik atau terlihat lebih beragama atau pakai hijab? Memang wanita muslim ada 3, ada wanita yang masih memiliki istiqomah berhijab, tapi berhijab itu juga diutamakan sih. Kemudian yang bernikab juga boleh, yang enggak, tapi bernikab hijab atau berhijab bukan yang utama. Dan yang terakhir, wanita muslim yang masih memiliki iman Islam yang kuat, karena kan memang muslim itu tuh wanita zaman sekarang tuh, kita kalau sebagai orang penggemar figur yang berhijab tuh jangan memberi kritikan yang negatif, karena sebenarnya hijab atau nikab itu bagi wanita ya, atau selebritas wanita itu bertujuan untuk menutup aurat.
terus menjaga mereka tetap istiqomah. Dan yang terakhir, tapi bagi mereka yang muslim yang tidak berhijab ataupun tapi masih mempunyai istiqomah juga nggak apa-apa, asalkan jangan memaksakan orang hijab kapan, juga boleh memaksakan kehendak public figure lebih tepatnya, karena itu bisa mengurangi empati public figure dan merasa tidak enak karena kita lebih kritikan seperti itu ya. Jadi makanya harus berhati-hati bahwa kita tuh nggak sempurna seperti public figure yang lainnya. Dan makanya semua itu berbeda-beda, baik dari segi agama, suku dan sebagainya. Itu kita harus mengetahui bahwa semua public figure itu nggak ada yang sempurna ya. Dan yang terakhir ya, jangan menganggap kita sebagai pribadi. Jadi secara pribadi gini, kita mengkritik public figure itu tidak boleh secara privasi ya. Nggak boleh misalnya ada public figure yang anggapnya tuh kayak membuat spirito. Jadi jangan kitanya aja yang membuat kritikannya kayak gitu-gitu. Jadi tahan sikap, harus nahan diri dari sikap hal tersebut. Udah, terima saja, asalkan kita tidak boleh seperti public figure kalau misalnya berbuat kesalahan seperti itu kayak narkoba, pornografi ataupun fotokopi dan sebagainya ya. Jadi tujuan kritikan tuh sifat manggul itu adalah untuk membuat mereka tuh memperbaiki diri ke depannya. Ya sebagai lebih tepatnya mereka motivasi pada mereka yang pernah berbuat salah. Terus jika kita memberikan kritikan itu secara tertulis ataupun lewat sosial media, gak berarti kita menganggap kita lebih stres. Jadi kita lebih merasa ini kayaknya kritikan seperti itu aja. Jadi misalnya ada public figure yang bermasalah, filmnya ditayangkan kembali. Ya itu sih, saya udah nggak pernah mengkritik apa-apa. Jadi untuk hati-hati dan jika sibuk tuh bahwa kita tuh lebih memorable ya. Memang kalau kita misalnya ada public figure yang meninggal, kita pasti sudah mengetahui bahwa beberapa tayangan untuk memorial lah sebenarnya itu didedikasikan untuk siapapun atau figur yang meninggal. Bukan hanya di negara sini aja, tapi negara Malaysia juga seperti itu ya. Dan yang keempat, berusaha untuk terus setia. Jadi kalau kita mendengar ayat orang tuh yang lebih positif, jadi gak boleh terlalu sensitif terhadap atau merasa saya tuh kemarin tuh udah nonton favorit saya yang ini, saya tuh nggak terlalu merasa sensitif, cuman aku merasa ya udah biasa tuh karena tuh merasa kita tuh nggak terlalu bucin ya. Jadi saya tuh bukan tipe orang yang bucin. Jadi perhatikan pesan itu tuh dan bangun reputasi diri kita sendiri. Begitu juga dengan menahan emosi. Jadi kita kalau ada yang kita sukai, kita nggak boleh terlalu obsesi. Ini kebetulan alhamdulillah sikap obsesiku udah nggak terlalu parah ya. Itu kenapa? Karena motivasi dari orang tua saya. Nah sekadar itu begitulah cara untuk memberikan nilai kritikan yang baik itu. Sebenarnya masih ada lagi cara untuk memberikan kritikan yang lain seperti memperhatikan apa ada kebenaran dari figurnya, supaya mengusir apa dikatakan oleh seorang penggemar netizen yang menulis kritikan pada akun figur tersebut. Kemudian yang ketiga ada melakukan untuk memperbaikan mereka. Terus kemudian berterima kasih kepada orang yang sudah mengetahui kapan asal akan bertiba. Ya ini sih, kalau pada yang minta ini kapan hasilnya, aku jawab seperti itu. Mereka tuh kita harus jujur dulu, harus bertindak terlebih dahulu, berpikir dulu sebelum bertindak, supaya kita tidak merasa lebih bohong nih. Kalau untuk kebohongan karena ditunda ya itu kan karena memang sudah diatur ya. Dan yang terakhir dan berhenti membuat alasan bahwa kritikan yang membangun menjadi baik. Jadi kritikan yang membuat artikan alasan kenapa kritikan dalam figur itu yang bersifat negatif itu nggak boleh buat alasan. Apalagi kalau yang kritikan tujuan untuk membangun itu alasannya pasti banyak alasannya ya. Jadi ingatkan sekali lagi bahwa kritikan itu membangun bisa membuat orang lebih baik ya. Lebih baik karena public figure yang sudah membuat kebaikan diri sendiri, misalnya bekerja demi keluarga, ya itu kan bagus karena kritikan seorang public figure yang bisa bekerja atau yang memiliki keluarga nih, ini kan penting untuk mengutamakan keluarganya. Dan jadi kalau sedangkan kalau Tuhan ya sudah tadi benih-benih dan kata-kata. Jadi ada pesan lagi kalau sama menghadapi kritikan menjatuhkan oleh peran itu, cara pertama adalah ketahui motif sebenarnya dari siapapun. Jadi motif sebenarnya figur itu juga sangat penting supaya kita sebagai penggemar tuh tahu apa kekurangan dan kelebihan itu bisa bersyukur dan kita bisa menguji dan jangan menjelek-jelekan. Kemudian yang kedua itu cari benih kebenaran untuk bagi dari kita sendiri ya. Mungkin kritikan orang lain tuh bisa bikin kita sebagai penggemar tuh menyakitkan. Jadi carilah benih kebenaran yang pantas supaya mereka tuh bisa dipaham ya kenapa kita bisa bersikap seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kata-kata yang tidak pernah menyakiti itu, maksudnya kata-kata jorok-jorok tuh mungkin kritikan tuh public figure kayak apa gitu. Nah itu kan kata tuh bisa menyakitkan diri kita sebagai penggemar idola. Dan yang terakhir
tetap percaya diri. Jadi hal yang paling penting sekarang menulis kritikan, berikan kritikan public figure adalah percaya diri. Kita perlu kalau percaya dan tetap melakukan apa yang kamu lakukan untuk memberikan pujian pada public figure itu akan penting sekali untuk menghadapi masalah. Harus bersikap sopan, harus jangan sampai kita tuh merasa lebih parah dari kita ya. Jadi maklum dan kalau perlu untuk menghadapi masalah banyaklah beristighfar ya, astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali supaya kita kritikan tersebut tidak menyakiti kita. Oke, video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, subscribe channel dan juga komen di bawah sini biar kalian bisa tahu apa kabar dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.